Setelah sukses dengan film Parasite pada tahun 2019, sutradara Bong Joon-ho kembali dengan film baru berjudul Mickey 17. Film ini merupakan komedi gelap yang mengisahkan tentang seorang karakter bernama Mickey yang merupakan expendable, barang konsumsi, yang dapat dicetak lagi. Film Mickey 17 memperkenalkan konsep fiksi ilmiah yang berbau manusia, membandingkan seorang Mickey yang manusiawi dengan sistem yang tidak manusiawi. Dengan adanya teknologi canggih, Mickey dapat hidup kembali setelah mati, namun ia masih takut dengan kematian. Film ini berbeda dari film fiksi ilmiah lainnya karena lebih fokus pada kisah kelas pekerja, dan tidak mendeskripsikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara detail. Sentuhan Bong Joon-ho itu begitu terasa karena Mickey 17 punya materi, modal, dan eksekusi yang menunjang sang sutradara. Modal pertama datang dari Mickey 7, novel yang menjadi sumber adaptasi Mickey 17. Novel itu bagai santapan lezat bagi BJH yang suka mengawinkan berbagai materi menjadi satu cerita kompleks. Kegilaan sang penulis yang tertuang dalam karakter Mickey Barnes menjadi salah satu pintu masuk Bong Joon-ho saat tergugah membuat Mickey 17. Modal cerita itu lalu dieksplorasi dengan nakal oleh sang sutradara. Namun, BJH ternyata tidak mengemas Mickey 17 menjadi tontonan bernuansa art house yang rumit. Ia melakukan banyak penyesuaian agar cerita Mickey 17 lebih membumi dan menghibur. Gaya ini, untungnya, tidak mengendurkan imajinasi Bong Joon-ho untuk tetap menggila sepanjang 137 menit cerita. Mickey 17 melaju dengan menyentil berbagai macam isu yang dibalut komedi-komedi gelap khas sang sutradara. Ada perbincangan soal kolonialisme, fasisme, hingga arti kehidupan yang diangkat dengan perspektif unik. Satu hal penting yang kembali dilakukan Bong Joon-ho di Mickey 17 adalah usahanya untuk tidak mencekoki penonton dengan nilai-nilai luhur. Ia lebih suka menyampaikan itu dengan tidak kentara, sehingga yang muncul adalah pertanyaan atau bahan diskusi. Kualitas cerita itu diperkaya dengan desain karakter dan latar film yang patut diacungi jempol. Visi Bong Joon-ho untuk Planet S Niflheim diterjemahkan dengan baik melalui eksekusi audiovisual. Sentuhan sang sutradara lagi-lagi terpampang dalam aspek ini. Sejumlah karakter dan latar bahkan mengingatkan dengan karya Bong terdahulu. Seperti The Host 2006 dan Okja 2017 ketika melihat Schreiber. Desain itu tampak semakin megah berkat biaya jutaan dolar yang digelontorkan Warner Bros. Untuk Mickey 17. Produksi termahal Bong Joon-ho ini melahirkan visual yang bagus berkat set menawan hingga CGI jempolan. Penonton yang berharap Bong Joon-ho kembali merevolusi genre seperti telah beberapa kali ia lakukan mungkin akan sedikit kecewa, karena Mickey 17 lebih seperti amalgam dari film-film bahasa Inggris miliknya, ketimbang sebuah dobrakan baru. Tapi sang auteur memang tak perlu melakukannya. Selepas Parasite mencetak sejarah 6 tahun lalu, Bong tak perlu lagi membuktikan apapun, dan Mickey 17 meski merupakan salah satu karya terlemahnya, menegaskan bahwa ia adalah salah satu sutradara paling konsisten saat ini. Naskahnya juga ditulis oleh Bong, mengadaptasi novel Mickey 7 karya Edward Ashton, tentang bagaimana di tahun 2054, umat manusia telah berusaha membangun koloni di planet lain. Dipimpin oleh Kenneth Marshall, diperankan Mark Ruffalo, si politikus gagal beserta istrinya yang cenderung lebih dominan, Ylva, diperankan Toni Collette. Sebuah perjalanan selama 4 tahun menuju planet bernama Niflheim pun dimulai. Sederhananya, Mickey tak lagi dimanusiakan. Sama seperti para pekerja kelas bawah di dunia nyata, yang dibiarkan mempertaruhkan nyawa sementara jajaran penguasa duduk nyaman sembari menikmati hasil keringat mereka. Teknologi cloning memberi umat manusia di film ini kekuatan untuk bermain Tuhan. Hanya saja dalam memainkan itu, manusia tak sedikit pun memiliki kebijaksanaannya.
Pesan yang Miki 17 bawa sejatinya tidaklah baru. Adanya figur pemimpin sewenang-wenang, ditambah kemunculan sosok monster bernama Creeper, membuatnya terasa seperti kombinasi Snowpiercer dan Okja. Jurang kelas, objektifikasi terhadap individu yang dipandang selaku komoditas belaka, hingga tendensi manusia melakukan penjajahan dan menyebut mereka yang berbeda sebagai alien. Semua adalah tema favorit Bong Joon-ho. Sayang, jika membicarakan penerapan tema-tema tersebut ke alur, Miki 17 terkesan kurang liar mengeksplorasi premis uniknya, bahkan cenderung stagnan dalam bercerita. Ibaratnya, Bong membawa kita terbang mengunjungi planet asing, tapi bukannya menelusuri tiap sudutnya, ia cuma mengajak kita berjalan-jalan santai di sekitar pesawat. Di sisi lain, tidak seperti banyak sineas Hollywood yang kerap memandang karya mereka terlampau serius sehingga berakhir hambar. Bong dengan jeli mencampurkan banyak sentuhan komedi gelap yang cukup efektif memancing tawa. Disinilah performa Pattinson memegang peranan penting. Sebagai Miki 17, Pattinson mengolah talenta komedinya untuk memerankan figur bodoh, lengkap dengan modifikasi cara bicara yang memukau. Sayang, jika membicarakan penerapan tema-tema tersebut ke alur, Miki 17 terkesan kurang liar mengeksplorasi premis uniknya, bahkan cenderung stagnan dalam bercerita. Ibaratnya, Bong membawa kita terbang mengunjungi planet asing, tapi bukannya menelusuri tiap sudutnya, ia cuma mengajak kita berjalan-jalan santai di sekitar pesawat. Di sisi lain, tidak seperti banyak sineas Hollywood yang kerap memandang karya mereka terlampau serius sehingga berakhir hambar. Bong dengan jeli mencampurkan banyak sentuhan komedi gelap yang cukup efektif memancing tawa. Disinilah performa Pattinson memegang peranan penting. Sebagai Miki 17, Pattinson mengolah talenta komedinya untuk memerankan figur bodoh, lengkap dengan modifikasi cara bicara yang memukau. Menariknya, Pattinson melakoni dual role yang bertolak belakang, sebab tidak seperti pendahulunya, Miki 18 adalah figur penuh percaya diri, berani, pula tidak ragu memakai kekerasan sebagai jalan menyelesaikan masalah. Mungkin seperti Miki, diri kita pun menyimpan banyak versi, termasuk yang sama sekali berbeda dan cuma sesekali muncul ke permukaan. Tidak kalah memikat adalah Ruffalo sebagai karikatur politikus minim kompetensi, Colette yang mengendalikan segalanya dari belakang dengan begitu keji, juga Naomi Ackie sebagai Nasha, kekasih Miki yang tangguh. Seperti apa rasanya mati, merupakan pertanyaan yang paling sering diajukan kepada Miki. Kematian adalah hal paling menyeramkan bagi banyak orang. Bayangkan mengirim sesama manusia untuk mengalami hal yang paling kita takuti berulang kali tanpa ada rasa bersalah. Serahkan pada Bong Joon-ho untuk melahirkan sosok-sosok yang di atas kertas nampak konyol, namun sesungguhnya menyimpan kekejaman yang melebihi penjahat manapun.